Yang pertama kali kita harus aktifkan dulu web server kita. Saya gunakan XAMPP PV Control Panel. Kemudian kita buat database ya. Pastikan Apache dan MySQL-nya aktif. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Kemudian saya akan buat database baru. Database-nya dengan nama latihan 2. Kemudian char setnya UTP 8 ya, General CI. Kemudian di create. Kemudian nama tablesnya saya bikin dia pengguna. Kemudian saya isikan fieldnya. Yang pertama ID saja, kemudian auto increment. Yang kedua itu ada nama, yang ketiga itu ada email, kemudian yang keempat ada alamat. Kemudian tipe datanya varchar, email varchar juga, dan alamat teks. Kemudian values-nya 50 untuk nama dan email juga 50. Kemudian saya save. Selanjutnya kita download MySQL connector, yaitu di downloads.mysql.com archive cnet. Kemudian kita pilih product versionsnya, itu ada di 5.2.3 ya. Kemudian operating systemnya pilih net dan mono. Kemudian download. Setelah mendownload, kita buka Visual Studio-nya, kemudian kita create project baru dan kemudian pilih Console Application. Kemudian name-nya saya coba kasih nama latihan MySQL. Kemudian saya klik OK. Setelah berada dalam project, masuk ke menu project, kemudian add reference, kemudian pilih browse ya, kita cari hasil downloadan kita. MySQL connector itu saya tempatkan di folder pictures, kemudian pilih MySQL data.dll di OK, kemudian pastikan di samping kanan project itu referensinya muncul dan tidak ada warning ya. Kemudian pilih menu build dan pastikan build-nya sukses dan tidak ada error di situ. Kemudian tambahkan using MySQL .data .mysql client ya. Kemudian titik koma. Pastikan M-nya besar, kemudian D-nya besar, dan M-nya juga besar ya. Selanjutnya kita tambahkan connection string-nya di menu project, kemudian latihan properties, kemudian pilih resource, kemudian klik saja yang ada di tengah itu ya. Kemudian name properties-nya kita isi DB. Kemudian values-nya kita gunakan bantuan website. Buka Google dan searching connection string. Kemudian enter, nanti di sana connectionstring.com ya. Klik. Kemudian pilih database-nya itu MySQL. Kemudian MySQL connector. Copy yang ada di kolom standar connection string-nya. Kemudian kembali ke Visual Studio, value-nya di paste. Kemudian ada editing, yang pertama itu servernya localhost. Kemudian database-nya sesuaikan dengan yang kita buat tadi. Latihan 2. Kemudian user ID-nya atau username MySQL saya itu saya sesuaikan, dan password juga saya sesuaikan.
kemudian di save. Kemudian kita buat connection stringnya di dalam C#, itu var koneksi sama dengan new MySQL connections dalam kurung properties titik resource titik db, kemudian titik koma. Selanjutnya kita buat sebuah variabel string untuk inputan yang kita akan kirim ke database, string email, kemudian isinya terserah kita ya, misalkan emailku @gmail.com. Kemudian string yang kedua itu nama sama dengan juga random atau terserah. Kemudian yang string ketiga itu alamat. Nah, ini juga isinya terserah. Koneksi titik open dan ditutup koneksi titik close ya. Kemudian var cmd, ini variabel biasa, sama dengan new MySQL common. Kemudian dalam kurung titik 22 kali, kemudian koneksi titik koma. Var rd, sama ini variabel biasa juga, sama dengan cmd titik execute reader. Kemudian di dalam MySQL common query-nya kita tambahkan insert into nama tablesnya pengguna ya. Kemudian dalam kurung itu field yang kita akan store ke database. Itu ada nama, kemudian email, kemudian ada alamat. Kemudian spasi values kita sesuaikan saja dengan posisi variabel stringnya yang kita buat di atas itu. Ada email, ada string nama, dan ada string alamat. Itu bisa dilengkapi. Kemudian kita akan buat sebuah pesan ketika datanya masuk ya, biar ada perhatian gitu. Kita gunakan console titik write line ya. Kemudian console titik read line. Kemudian ada sesuatu yang harus diperbaiki teman-teman, masuk di project, kemudian properties. Kemudian di connection stringnya itu tambahkan char set sama dengan
UTV 8 ya. Dan jangan lupa di save, kemudian kita bisa run programnya F5. Nah, di sana ada tulisan data telah tersimpan, kita langsung saja cek ke database. Kita masuk ke database-nya, kemudian pilih browse, tabel pengguna, maka datanya akan masuk ya, walaupun di situ ada yang ketukar posisinya, tidak apa-apa. Yang penting secara teknis datanya masuk dan koneksinya juga berhasil.